Sumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026. Dengan tema yang kami hadirkan yaitu muhasabah di bulan Muharram. Dan pendengar ya, untuk membahasnya lebih jauh, kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada penyuluh agama Islam Kantor Kemenak Kota Palembang, Ustadz Andi Irawan, SPDI MAG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz di pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Oke Ustadz, ini kita membahas tentang muhasabah di bulan Muharram. Nanti kita juga akan interaktif dengan pendengar ya. Jadi untuk pendengar yang mau gabung, nanti bisa langsung saja menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 082179279090. Dan juga tentunya bisa melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan Ustadz Andi ya, sebelum kita menerima partisipasi dari pendengar, silakan Ustadz untuk disampaikan materi pengantarnya di kesempatan hari ini. Tema kita muhasabah di bulan Muharram. Oke, terima kasih Mbak Ega ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والحمد لله رب العالمين. Baik, yang kita banggakan, yang kita hormati tentunya Mbak Ega beserta kru dan juga yang lainnya, dan wabil khusus kepada para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur dengan ungkapan Alhamdulillah. Yang kedua, mari kita memperbanyak membaca selawat dengan ungkapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali dalam kegiatan Islami dengan tema Muharram atau muhasabah di bulan Muharram. Memang bulan Muharram ini adalah menjadi tolak ukur kita, artinya simbol perubahan. Kenapa? Karena Muharram ini adalah titik awal tahun hitungan Hijriah di dalam Islam, atau disebut dengan istilah tahun baru Islam. Kenapa? Karena Muharram ini adalah simbol perubahan dalam kehidupan kita. Maka di sini kita harus banyak bermuhasabah bagaimana kita memanfaatkan pergantian tahun yang awalnya 1447 menjadi 1448, secara angka bertambah. Tapi pada hakikatnya bukan bertambah, malah kesempatan kita semakin hari semakin berkurang. Maka dalam hadis Nabi kita menjelaskan, kullu atin qarib, setiap yang akan datang, kata Rasulullah, selalu mendekat. Artinya secara kasat mata angka bertambah, artinya kesempatan kita untuk hidup di dunia atau disebut dengan istilah ajal kita semakin hari semakin dekat. Maka di sini kita perlu muhasabah.
Ya, bagaimana kita mengintrospeksi diri kita, bagaimana kita mengevaluasi diri kita. Maka dalam Islam, tafakkur sa'a khairum minad dunya wa ma fiha. Kita berpikir sejenak tentang keagungan Allah, tentang keesaan Allah, tentang kebesaran Allah. Kita melihat bagaimana masa lalu kita agar ke depan lebih baik, itu khairum minad dunya wa ma fiha, dan itu akan lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Maka di bulan ini kita manfaatkan untuk bermuhasabah, artinya mengevaluasi, melihat, menghitung bagaimana ya tahun yang sudah kita lewati, bulan yang sudah kita lewati. Tentu harapan kita di tahun baru Islam ini dan kedepannya, kehidupan kita akan lebih baik, baik itu secara dunia maupun kehidupan untuk akhirat. Maka hadirin para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, dalam bermuhasabah, langkah pertama yang kita lakukan, kita memperbanyak bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur bagaimana tidak Allah berikan kesempatan, kesehatan, umur yang panjang. Mungkin banyak di antara teman kita, sahabat kita, saudara kita, bahkan keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mendapatkan kesempatan seperti kita. Maka kata Rasulullah dalam hadis, "Ni'matani mabunun kasir minan nas as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat kata Rasulullah yang luar biasa besar, dan sisi lain manusia banyak melupakan nikmat tersebut karena kita manusia cuman melihat nikmat itu yang bisa kita lihat kasat mata. Contoh kita mendapatkan uang, mendapatkan rumah, mendapatkan mobil, itu yang kita anggap sebuah nikmat. Padahal kata Rasul bukan itu nikmat yang terbesar. Apa? Yang pertama kesehatan, yang kedua al-faragh, yaitu kesempatan. Nah, kita alhamdulillah kita sehat dan sempat bisa berjumpa dengan tahun baru Islam 1448 Hijrah. Jadi kita jadikan momentum ini untuk muhasabah. Langkah pertama, syukranillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam muhasabah kita tentu harapan kita ke depan akan lebih baik. Maka dari kehidupan yang di bulan Muharram ini, di awal tahun ini, kita mulai meningkatkan ibadah. Ya, mulai meningkatkan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari muhasabah kita tadi, bagaimana dengan salat kita lihat, kita jadi bagaimana dengan tilawatil Quran kita, bagaimana dengan silaturahmi, infak, sedekah dan lain-lain. Ini kita muhasabah, kita perhatikan, kita kita hitung apakah lebih banyak atau sedikit atau tidak ada sama sekali. Nah, maka di tahun baru Islam atau di bulan Muharram ini tentu kita meningkatkan lebih baik lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kata Allah, kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada. Artinya kita manfaatkan untuk taqarrub ila Allah. Maka dalam salat kita baca pengakuan kita, inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi intinya banyak cara kalau kita ingin beribadah, banyak alasan kalau kita memang malas dalam mendekatkan diri atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan kami dari hasil muhasabah kita bersyukur, kemudian kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya dari hasil muhasabah di bulan Muharram, tentu kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Maka Nabi kita mengajarkan, ya ayuhan nas tubu ilallah fa ini atubu ilallah fi kulli mi'ati marrah. Wahai umatku, kata Rasulullah, perbanyak taubat, beribadah kepada Allah. Karena Nabi kita Muhammad yang maksum sudah terjaga, yang sudah mendapatkan jaminan syurga dari Allah, beliau tetap bertaubat, beliau tetap beribadah. Paling tidak beliau mengucapkan istighfar seharinya sebanyak 100 kali. Artinya kita jadikan momentum pergantian tahun ini untuk memperbanyak taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ar-raja, kita memperbanyak harapan, doa. Minta kepada Allah, kita mohon bimbing kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya manusia yang lemah, yang dhaif, hamba Allah yang dhaif, yang lemah. Tentu kita mohon bimbingan, arahan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingan, dengan doa yang kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim, Allah akan berikan hidayah taufiknya kepada kita sehingga kita bisa
mampu melaksanakan hal-hal yang positif, kita berada di jalan yang benar. Maka nanti ketika sudah berada di jalan yang benar, harapan kita sesuai dengan harapan Rasulullah, man kana yamahu khairu min amsi fahuwa rabih. Ketika kehidupan kita di tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun yang sudah kita lewati, bahwa rabih, maka itulah golongan orang-orang yang beruntung. Artinya, kalau kita menjadi ingin yang beruntung, para pendengar RRI Persatu dimanapun berada, ayo kita manfaatkan pergantian tahun atau di bulan Muharram ini sebagai muhasabah kita, menghitung, melihat, dan evaluasi bagaimana kehidupan kita yang sudah kita lewati. Boleh kita punya target tentang urusan dunia, silakan sebagai manusiawi, tapi ingat kita juga punya target tentang akhirat. Kita pengen beli mobil, beli motor, silakan, tapi kita juga punya target bagaimana meningkatkan ibadah, bagaimana dengan tilawah kita, bagaimana dengan langkah kita menuju Allah, bagaimana kehidupan kita untuk berbagi, untuk mengasihi, saling menyayangi. Ini tentu kita tingkatkan juga. Artinya kita punya target dunia, tapi kita juga punya target akhirat. Baru kita mencapai di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Jadi kebahagiaan yang kita dapat baik kehidupan dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Nah, ini mungkin Mbak Ega sekadar pengantar daripada materi pada pagi ini, dan selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Ega. Baik, terima kasih Ustadz ya atas pencerahannya di pagi hari ini, dan kita akan mengajak pendengar untuk bergabung di Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977, atau bisa juga pendengar ya melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Saat ini sudah ada telepon yang masuk nih, kita terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega, Mutiara Pagi. Halo, ini dengan Ibu Utri ya? Iya, betul sekali Mbak Ega. Ada Ibu Utri di Merauke. Apa kabar Ibu Utri? Alhamdulillah Mbak Ega, saya sehat bersama keluarga. Saya juga doakan kepada Mbak Ega juga selalu sehat ya bersama keluarga di rumah. Amin. Bu Utri silakan, ada Ustadz Andi Irawan di sini. Iya, oke. Saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Andi Irawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini ya, temanya muhasabah diri dalam Muharram ya. Dalam bulan Muharram ya. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Introspeksi diri untuk mengevaluasi amal ibadah di tahun yang baru dan menyusun resolusi kebaikan yang baru, interaksi dengan Al-Quran, evaluasi akhlak dan muamalah bagaimana dalam Islam dan Al-Quran Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Utri? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana? Oke, Bu Utri pertanyaan tadi introspeksi diri untuk melakukan amal ibadah di tahun baru ya. Susun resolusi di tahun baru, interaksi Al-Quran, lalu tadi? Dengan resolusi kebaikan di yang baru, interaksi agar akhlaknya muamalah bagaimana dalam Al-Quran dan Islam. Oke, baik Bu Tri. Ustadz bisa dipahami untuk pertanyaannya? Oke, insyaallah bisa. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Tri ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz. Baik ya, Bu Utri di Merauke. Nah, ini luar biasa ini Mbak Ega, jauh ya, pagi-pagi sudah sampai ke Merauke kita. Jadi mudah-mudahan Bu Utri dan keluarga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi bagaimana beliau ini menggabungkan antara muhasabah, kemudian kehidupannya, relevansinya dengan Al-Quran, dan yang paling menonjol itu bagaimana agar ada perubahan dalam akhlak. Ini yang paling penting ya. Memang seperti ini, kalau kita merujuk kepada kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Rasulullah, adabani rabbi fahsana ta'didi. Aku dididik oleh Allah, maka baiklah akhlaknya. Ini pertama.
Yang kedua, kita merujuk kepada dalam hadis itu, wa innamal bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Pertama, aku diutus oleh Allah, kata Rasulullah, oleh Nabi kita, kata Nabi Muhammad, liutamima makarimal akhlak adalah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya memang ada hubungannya, ya, ada relevansinya antara muhasabah dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ini berdasarkan Al-Quran juga. Kenapa? Karena muhasabah ini bukan masalah ibadah saja. Memang kita boleh ibadah kepada Allah itu sangat dianjurkan, ya. Kemudian sisi lain, hablum minannas juga, hubungan kepada sesama kita manusia. Nah, ini kehubungan kita kepada sesama manusia lebih identik kepada akhlakul karimah. Bagaimana sopan santun kita, bagaimana lemah lembut kita, bagaimana silaturahmi kita. Maka di awal kami sampaikan bagaimana muhasabah kita tentang silaturahmi kita. Apa selama ini kita dengan tetangga umpamanya jauh, apakah dengan tetangga kiri kanan kita sering ada umpamanya sedikit bentrok ataupun marah-marah dan memutuskan tali silaturahmi, ya tentu kita ada perubahan. Jadi di tahun ini kita pengennya lebih bermanfaat untuk orang lain. Maka dalam hadis itu, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kita manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi artinya tentu ada relevansinya, ada hubungannya antara muhasabah dengan kehidupan kita sehari-hari, dan itu sesuai dengan panduan arahan ataupun tuntunan Al-Quran. Apa dalam Al-Quran? Hablum minallah wa hablum minannas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada kita sesama manusia. Maka dikatakan amal soleh dalam Al-Quran itu, amil soleh itu diantaranya adalah Allah redha dan orang lain senang ketika kita beramal. Umpama kita dengan teman kita dengan perkataan yang lemah lembut, menegur, sopan santun, sapa, bersalah, itu luar biasa. Ini bentuk revolusi akhlak namanya, ada perubahan. Jadi jangan sampai dengan bergantinya tahun kita punya target tentang dunia, kemudian kita semakin angkuh, semakin sombong dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kiri kanan kita. Ini tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Maka luar biasa pertanyaan dari Ibu Utriyah di Merauke. Bagaimana kita menggabungkan hasil muhasabah kita tadi dengan ibadah, kemudian kita terapkan dengan kehidupan sehari-hari, atau relevansinya dengan Al-Quran, atau kita sebut dengan istilah akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu itu sangat sangat menyatu. Itulah yang dituntut oleh Allah dan Nabi kita dengan bahasa Al-Quran, hablum minallah dan hablum minannas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada kita sesama manusia. Itu Mbak Ega. Baik Ustadz, kita langsung saja lanjut ke penelpon selanjutnya. Sudah tersambung dengan kita. Halo? Oke, baik, sepertinya terputus ya. Untuk pendengar yang masih mau gabung silakan ya di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Pina. Hari ini Ega nih Pak. Oh Mbak Ega. Mbak Ega ya. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Adi di Sukarami Mbak Ega ya. Pak Adi di Sukarami. Silakan Pak Adi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, dalam muhasabah diri atau introspeksi diri di tahun baru Islam ini Pak Ustadz ya. Kemarin-kemarinnya sudah suka berinteraksi kan, berkumpul dengan suatu komunitas mungkin ya. Di dalam komunitas itu ya kita introspeksi diri, kita banyak yang melenceng Pak Ustadz, yang ini benar ya Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana kalau kita ini Pak Ustadz muhasabah diri Pak Ustadz, kita menjauh dari komunitas tersebut Pak Ustadz ya, dari kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak enak lah itu Pak Ustadz ya. Nah, apakah itu termasuk memutuskan silaturahim Pak Ustadz? Nah, ya itu Pak Ustadz ya. Terima kasih waktunya, mohon pencerahannya Pak Ustadz ya. Baik Pak Adi. Terima kasih Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk ditanggapi ya. Baik, Pak Adi di Sukarami ya. Iya. Ini luar biasa pertanyaan Pak Adi ini Mbak Ega. Jadi sisi lain beliau pengen hijrah, tapi sisi lain khawatir akan memutuskan tali silaturahmi. Jadi begini, artinya kita muhasabah itu, kita mengintrospeksi diri itu, kita melihat bagaimana kehidupan kita yang sudah kita lewati.
Contoh yang dijalani oleh Pak Adi ini sering kumpul dengan komunitas, ya, atau dengan kelompok-kelompok tertentu, atau dengan kapilah-kapilah tertentu. Tapi sisi lain komunitas ini umpamanya banyak memberikan hal yang negatif dalam kehidupan kita. Nah, apakah dengan kita memisahkan diri, dengan kita keluar dari kelompok, kita memutuskan tali silaturahmi? Tentu tidak. Ya, artinya yang dikatakan memutuskan tali silaturahmi itu dengan cara kita bermusuh-musuhan, dengan cara kita mengadakan sebuah yang sifatnya memberikan orang lain tidak senang terhadap kehidupan kita. Nah, dengan kita memisah daripada kelompok yang kurang pas dalam kehidupan kita, itu tidak jadi masalah. Tinggal bagaimana cara kita melepasnya, dengan cara kita sopan santun, dengan cara kita ngomong yang lemah lembut, dengan alasan yang tepat, itu tidak jadi masalah. Dengan catatan, tetap kita berteman dengan mereka, tetap kita bergaul dengan mereka, dengan catatan ketika hal-hal yang negatif kita memisahkan diri dari kehidupan yang orang positif tersebut. Jadi memang kita merujuk kepada dalam Islam, innamal mu'minun ikhwah, kita manusia ini saudara, seperti bunyan, seperti bangunan. Jadi artinya memang menyatu. Artinya memang kita selalu senantiasa bersama-sama. Tapi sisi lain, ketika kita mengharuskan untuk memisahkan diri, itu kita memisahkan diri. Jangan sampai kita terus-menerus dalam kelompok-kelompok tertentu yang bisa meracuni, yang bisa merusak pemikiran kita, yang bisa merusak langkah-langkah kita. Karena itu termasuk kategori lingkungan, atau lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi Pak Adi, ketika kita memisahkan diri dari kelompok yang menurut pandangan kita kurang baik, itu tidak dianggap memutuskan tali silaturahmi. Dengan catatan, jangan sampai kita memusuhi mereka. Jadi tetap kita jadikan mereka sebagai teman, sebagai sahabat, tapi sekedarnya saja. Dan ketika mereka melakukan hal-hal yang negatif yang memberikan dampak buruk terhadap kita, ya sudah, kita tinggalkan, kita jauh. Inilah artinya kita ada muhasabah. Tetap kita muhasabah dengan perilaku kita, dengan kehidupan kita. Kemudian sisi lain kita tidak memutuskan tali silaturahmi terhadap teman-teman kita. Maka innamal a'malu binniyat, kembali kepada niat kita. Tapi sisi lain jangan juga ketika kita sudah memisahkan diri dari kelompok, sisi lain kita berlaku umpamanya acuh atau sombong dengan teman-teman kita, tidak boleh juga. Khawatir akan terjadinya fitnah, kan seperti itu. Itu Mbak Eka. Baik Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya. Langsung saja. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Oke, terputus kembali nih. Silakan ya yang mau gabung, masih ditunggu di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga. Bisa ya di 082179279090. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega di Halo, ini dengan Pak Zakaria ya? Iya, betul. Pak Zakaria di Canton. Silakan Pak Zakaria. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga selalu sehat Ustadz ya bersama kita. Amin, amin. Ya, siap. Ustadz mau tanya, mungkin ada hubungannya dengan apa tuh Muharram ya, tahun baru. Ya. Begini Ustadz ya, saya mau tanya masalah soal dakwah Ustadz ya. Kalau menurut Ustadz ya memang banyak ilmunya bisa berdakwah ya. Kalau kita yang masih sebagian masih menuntut ilmu ya, kita bagaimana kita menyikapi kalau kita berdakwah itu bukan dengan perkataan, dengan perbuatan atau dengan apapun bentuknya. Kemudian juga begini Ustaz ya, kalau kita misalnya seperti Ustaz sering ke daerah ya, ke satu daerah wilayah itu ada kebiasaan adat istiadat atau misalnya amal-amalan yang dilakukan di masjid itu tertentu, menurut Ustaz itu kayaknya nggak ada ilmu, nggak ada dalilnya gitu. Cara Ustaz menyikapinya seperti apa seperti itu kalau terjadi? Mohon pikirannya Ustaz ya, semoga berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Zakaria, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik Pak Zakaria di Kenten ya. Jadi luar biasa. Jadi begini, memang ya kita melaksanakan amali ataupun beramal, kita merujuk kepada Al-Quran, hadis, kemudian ijma.
ulama dan qiyas. Ini rujukan kita. Nah, bagaimana dengan kita melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan, yang menurut pandangan kita tidak ada contoh dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Tentu begini, ketika hal yang positif, hal yang baik, yang tidak memberikan dampak mudarat atau dampak buruk kepada orang lain dan diri kita, itu tentu dianjurkan. Maka dalam Al-Quran, amanu amilus solihat, kita beriman dan beramal soleh. Nah, beramal soleh ini kan banyak cara. Artinya, bagaimana kita melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Atau dicontohkan oleh Nabi kita, tabassama ilahi kasadaqah, kita beramal, kita senyum saja dengan teman kita. Itu dianggap seperti kita bersedekah. Jadi luar biasa. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita di bulan Muharram? Banyak kelompok-kelompok melakukan hal yang positif seperti puasa, umpamanya kan, atau mereka melaksanakan hal-hal yang lain. Selagi itu positif, tidak ada mudaratnya dalam kehidupan mereka, silakan. Maka kembali innamal a'malu binniyat. Jadi bagaimana niat mereka mengisi di bulan Muharram ini? Ya, ketika mereka niatkan untuk kebaikan, untuk hijrah, atau untuk muhasabah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak jadi masalah. Silakanlah. Jadi Allah dan Nabi kita memang sudah menganjurkan wa amilus solihat, beramal soleh. Nah, kalimat beramal soleh sini kan kalimatnya umum. Ya, kalimatnya umum, tidak dikhususkan umpamanya harus sholat, umpamanya harus membaca Al-Qur'an, umpamanya harus puasa, tidak. Tapi kalimatnya umum, wa amilus solihat. Jadi silakan kita beramal soleh. Nah, amal soleh ketika orang lain tidak merasa orang lain senang dan kita juga tidak ada dampak buruk dalam kehidupan kita dan Allah, itu dikatakan amal soleh. Itu jadi dengan memang kebanyakan di bulan Muharram ada hal-hal yang mereka kita anggap melakukan ibadah, tidak ada tuntunan, ini pandangan kita. Tapi selagi itu menuju kepada kebaikan, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Ketika kita melakukan hal yang positif, hal yang baik, maka itu akan tentu dianjurkan oleh Allah dan Nabi kita. Itu Mbak Ega. Baik Ustadz, dan kita terima penelpon selanjutnya ya. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ega. Dengan Pak Abu Bakar ya? Ya. Pak Abu Bakar di Cicawi, silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, biasanya Ustadz itu hadir studio Ustadz. Ya, ini kebetulan lagi di luar. Ya. Ustadz. Begini Ustadz, jadi ada ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, entah saya lupa Ustadz, nama suratnya dan nomor ayat yang berbunyi, bacalah kitabmu, cukup hari ini kau dapat menghitung. Nah, jadi apa hubungannya dengan muhasabah di bulan Muharram ini Ustadz? Ayat tersebut. Ya itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar ya di Cicawi. Silakan Ustaz untuk ditanggapi. Oke, baik ya. Pertanyaan ini Pak Abu Bakar ya di Cicawi. Ya, memang dalam Al-Quran Iqra, ya bacalah, kita baca. Dengan kita membaca, memahami itu, jadi kita jadikan untuk muhasabah diri. Di sini ada dua. Yang pertama kita jadikan untuk muhasabah kehidupan kita sehari. Artinya kita terus membaca kalimat Iqra, baca. Iqra, jadi baca. Jadi kita membaca, kita bermuhasabah, kita menghitung, melihat bagaimana kehidupan kita sudah lewati. Ya, harapan kita ke depan akan lebih baik lagi. Ini sisi umumnya. Tapi sisi lain dalam kalimat itu, ketika kita memahami sebuah tafsirnya, itu nanti kita akan membaca benar-benar hasil daripada kehidupan kita di dunia. Maka bahasa di sisi lain mengatakan Iqra, kita baca itu, bacalah, ini buku yang kita dapatkan nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika yaumul hisab. Apakah kita mendapatkan sebelah kanan, apakah kita mendapatkan sebelah kiri, maka itu cukup menjadi sebagai catatan-catatan kita. Nah, sebelum kita dihisab oleh Allah, maka dalam Islam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum kita dihisab, sebelum kita dihitung, sebelum kita mendapatkan catatan yang Allah berikan kepada kita, ya, maka kita muhasabah terlebih dahulu saat kita berada di dunia dengan harapan kita nanti, harapan doa kita
Nah, kita akan mendapatkan catatan-catatan yang baik ketika kita sudah berada di yaumul hisab. Tentu dari sekarang kita persiapkan. Maka makna ayat itu ada dua. Satu, memang menjadi rujukan kita untuk bermuhasabah selama hidup di dunia. Yang kedua, itu menjadi rujukan kita juga bahwa nanti kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan dihitung oleh Allah dan kita akan menerima catatan itu atau dengan bahasa lain itu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Abu Bakar di Jawi. Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Baik, sepertinya tidak tersambung. Untuk pendengar yang masih mau bergabung ya, silakan kami tunggu di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan pendengar ya, kami informasikan juga bahwa Mutiara Pagi di kesempatan hari ini dapat Anda saksikan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke WhatsApp saja Ustadz ya, ada pertanyaan. Oke, tapi sebelum itu ini berdering lagi nih. Kita coba angkat dulu saja. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Halo. Halo. Oke, terputus kembali, tidak ada suaranya. Kita bacakan saja dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, kita yang dulunya kurang rajin sholat, kurang juga membaca Al-Quran dan lain-lain, lalu sekarang mau berubah ke arah lebih baik, yang dulu tidak rajin sholat sekarang mau lebih rajin. Hal ini tentu sangat berat betul untuk dijalani dan mempertahankannya. Adakah langkah agar kita tetap istiqomah? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik, terima kasih. Tadi dari siapa yang baik ya? Mohon maaf. Dari Romli Jamal di Muara Damai Ustadz. Romli Jamal ya, Romli Jamal. Baik, luar biasa ya. Artinya beliau langkah pertama bersyukur ya. Bersyukur kenapa? Karena ada niat pengen berubah. Ini kan salah satu nikmat terbesar sebenarnya. Kenapa? Karena banyak orang yang berjumpa dengan bulan Muharram atau bergantinya tahun atau bergantinya waktu terkadang diabaikan. Ini luar biasa beliau. Nah, memang untuk berubah itu bukan hal yang semudah membalik telapak tangan. Nah, maka bagaimana langkah agar kita tetap istiqomah? Langkah pertama kita kita tergantung dengan niat kita langkah pertama. Jadi kita niatkan ya hujah kita, keinginan kita. Itu bukan langkah pertama. Yang kedua, itu lingkungan sangat mempengaruhi. Ya, lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana teman kita, sahabat kita di lingkungan kita. Ketika kita berteman dengan tukang besi, kita ikut bersihkan daripada apinya. Ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan ikut atau mendapatkan harumnya minyak wangi tersebut. Jadi, langkah yang kedua, agar kita istiqomah dalam melakukan kebaikan, bagaimana dengan lingkungan kita. Maka saran kami, silakan Pak Ramli ya memperbanyak ukhuwah atau bersama kelompok-kelompok atau lingkungan-lingkungan yang berada di lingkaran kebaikan. Ya, tentu yang ada di masjid ya, di majelis-majelis taklim ini kan luar biasa. Yang berikutnya memperbanyak doa, bimbingan ihdinas shiratal mustaqim. Ya, mohon bimbingan kepada Allah. Kenapa? Karena kita sebagai manusia ini hanya sekedar menjalankan. Ya, maka dalam doa kita diajarkan oleh Nabi kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, mantapkan hati kami untuk fokus ya untuk mantap dengan agamamu, untuk fokus beriman kepadamu. Ini namanya doa harapan kita. Jadi mudah-mudahan dengan niat kita yang sudah baik dan kita berteman dengan orang-orang yang baik, kemudian kita minta bimbing kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir harus kita paksakan. Ya, contoh, sholat subuh itu adalah sholat yang paling berat. Ya, tapi kalau kita paksakan, ya mudah-mudahan dari terpaksa menjadi terbiasa. Jadi terbiasa yang lama-lama akan muncul kalimat ikhlas. Memang awalnya berat sekali. Ketika kita akan melangkah ke masjid, ya bagaimana perasaan kita itu banyak orang yang melihat kita, membicarakan kita. Ini pandangan kita, godaan kita. Tapi ketika kita paksakan bismillah,
sudah kita melangkah ke rumah Allah, bismillah kita melaksanakan ibadah, lama-lama akan terbiasa. Dari terbiasanya akan muncul kalimat sifat ikhlas dalam kehidupan kita. Jadi begitu. Jadi langkah pertama niat, yang kedua kita memperbanyak doa kepada Allah, yang ketiga bagaimana dengan lingkungan kita, dan yang keempat kita paksakan. Ya, mudah-mudahan kalau sudah kita paksakan, maka dalam Islam sumastaqamu, ibadah yang paling baik sedikit tapi dia istiqomah. Itu Mbak Ega. Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Hamba Allah Palembang. Hamba Allah di Palembang, silakan. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada anak muda menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih tua itu bidang agama, kan pendapat bagaimana seorang macam mengajari katanya, menggurui. Bagaimana pendapat Ustaz? Oke, itu saja, Pak. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Anak orang tua itu menganggap menggurui. Ya, Oke, siap. Baik, siap. Baik. Baik, terima kasih ya, Pak ya. Oke, langsung saja Ustadz ditanggapi pertanyaan dari hamba Allah ya di Palembang. Ya, hamba Allah di Palembang. Jadi luar biasa pertanyaan beliau sebenarnya. Ini sebenarnya untuk kita semua. Memang mohon maaf ya, kita manusia ini kan diliputi dengan nafsu. Maka nafsu kan dibagi tiga. Pertama, lawamah. Yang kedua, nafsu amarah bisu. Ya, yang ketiga, nafsu mutmainnah. Nah, ketika dalam diri kita yang dominan adalah nafsu amarah atau nafsu lawamah, maka terjadi ada sifat egois dalam kehidupan kita. Jadi kita merasa seolah-olah kita yang paling hebat, kita yang paling benar, kita yang paling semuanya. Ini bahaya, na'udzubillah min dzalik. Dan mohon maaf, syaitan sangat senang dengan sifat-sifat seperti ini. Maka syaitan itu akan menggoda kita dari depan, belakang, bawah, atas, samping, kiri, kanan. Itu luar biasa cara syaitan menggoda kita. Bahkan sampai ke hati kita nanti akan muncul bahwa seolah kita lah yang paling benar. Ini adalah godaan yang sangat tentu tidak kita harapkan. Nah, maka ini kembali kepada individu. Bagaimana ya menyikapi, menerima pandangan dari orang lain. Nah, kalau ia merasa umpamanya diajari, itu berarti dia berpikirnya ke situ. Tapi ketika ia berpikirnya ini memberikan hal yang positif atau memberikan peringatan atau memberi watawasabil haq, ini akan diterima, akan terbenar di hatinya adalah kebaikan. Maka kembali kepada individu. Maka dalam hadis itu, ya mohon maaf, dalam hadis itu, batarul haq wa ghamtus al-kibru, batarul haq wa ghamtus, orang yang sombong, kata Rasulullah, yang pertama tidak mau menerima kebaikan, yang kedua wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Jadi artinya menganggap orang lain menggurui. Nah, tapi sisi lain, kita juga harus memahami juga ketika kita memberikan kebaikan, apalagi dengan orang yang lebih tua, kita harus memahami juga bagaimana dengan perkataan kita, bagaimana dengan cara kita menyampaikan. Ini sangat penting juga. Maka dalam dunia dakwah itu, strategi dakwah itu sangat dipentingkan. Bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita menghadapi kelompok, bagaimana kita menghadapi sebuah kaum. Jadi tidak bisa kita berdakwah itu kita jadikan satu strategi untuk beberapa kaum, tidak bisa. Jadi kita lihat situasi dan kondisinya. Beliau ini tidak senang menyampaikan seperti ini, jadi kita sampaikan dengan cara lain. Jadi bagaimana kita menyentuh, ya, bil mau'izatil hasanah, menyentuh agar orang lain tidak merasa digurui dan kita sudah menyampaikan apa yang kita inginkan. Jadi kembali kepada individunya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ya kita dihindarkan daripada sifat-sifat yang demikian. Itu Mbak Eka. Baik, Ustadz, ini juga ada pertanyaan dari WhatsApp kita ya, dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum Ustadz, maaf kalau di luar tema. Dalam kita salat fardu berjamaah, imamnya super cepat sehingga makmum belum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Pertanyaannya, apakah sah salat makmum dan imam tersebut? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustaz, silakan. Baik, ya, dari hamba Allah ya, berkaitan dengan salat. Sekarang begini, ini kami gambarkan. Ketika kita
membeli jeruk, anggaplah ya Mbak Ega ya, ketika kita membeli jeruk, kita belinya cuma sedikit, anggaplah 1 kilo, kita tentu akan memilih milih yang mungkin yang bagus, yang lebih matang, mungkin yang manis, dan kita akan memilih yang terbaik. Itu ketika kita membeli sedikit. Tapi ketika kita membelinya banyak, umpamanya kita membeli anggaplah 5 karung, 6 karung, bahkan 1 terak, kita juga kita akan memilih secara satu-satu lagi. Itu semuanya akan kita ambil. Ya, akan kita lakukan. Nah, ini perumpamaan contoh dalam melaksanakan ibadah salat berjamaah. Itulah kelebihan berjamaah dibandingkan dengan salat sendirian. Kalau salat sendirian itu fokusnya kepada diri kita sendiri. Tapi kalau salat berjamaah, ini ketika imamnya kurang khusyuk, makmumnya khusyuk akan ditutupi oleh makmumnya. Ketika makmumnya kurang khusyuk, imamnya khusyuk akan ditutup oleh imamnya. Jadi saling melengkapi. Maka dalam salat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat ya dibandingkan dengan salat sendirian yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana ketika imam sedang membaca ayat pendek, kemudian kita membaca Al-Fatihah yang mestinya itu menjadi rukun, kemudian imam sudah rukuk dan kita belum selesai, apakah kita ikuti imam ataupun kita lanjutkan dengan surah Al-Fatihah? Tinggal kita lihat kondisi. Ya, seandainya kita memungkinkan untuk menyelesaikan, kita selesaikan. Tapi seandainya tidak memungkinkan untuk menyelesaikan, tinggal kita mengikuti imam saja. Dan sholat itu tidak akan batal karena sudah ditanggung oleh imam. Seperti itu. Itu karena kita mengikuti gerak-gerik langkah daripada imam yang menjadi panduan kita. Maka dalam rukun itu, ketika kita tinggal 3 rukun dalam gerakan sholat, itu akan membatalkan dalam sholat berjamaah. Nah, maka di sini saran kami, tinggal lihat kondisinya. Kalau memungkinkan untuk menyelesaikan, silakan selesaikan terlebih dahulu. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk menyelesaikan, langsung kita ikut kepada imam. Ketika imam rukuk, kita langsung rukuk. Kemudian i'tidal, kita i'tidal. Dan selebihnya, itu akan saling melengkapi dengan kita berjamaah. Itu Mbak Eka. Baik, Ustadz, karena lintas waktu kita juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin sebelum diakhiri, silakan Ustadz untuk disampaikan materi penutup nih, ataupun himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Ega ya, dan kru lain. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Di penghujung acara pagi ini kami ingin menyampaikan, pertama, ayo kita manfaatkan kesempatan kita manfaatkan kesehatan kita manfaatkan sisa umur kita untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama muhasabah, mengevaluasi diri kita masing-masing, dan tentu kita berharap ke depannya kehidupan kita akan lebih baik lagi. Dan silakan kita punya target tentang urusan dunia, tapi kita juga punya target tentang urusan akhirat. Mudah-mudahan kalau ini sudah kita jalankan dengan niat kita tulus sesuai dengan pengakuan kita dalam salat, inna salati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin. Insyaallah harapan kita akan tercapai di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian Mbak Ega, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kemanapun kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Andi ya atas waktunya di kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Ya. Baik, dan pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Andi Irawan SPDI MAG yang juga merupakan penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Palembang dengan tema yang kami hadirkan di kesempatan hari ini yaitu muhasabah di bulan Muharram. Dan pendengar ya, demikian Mutiara Pagi. Namun setelah ini pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami juga akan menghadirkan Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terupdate yang tentunya sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.